Panjang lebar omongan yang keluar dari mulut Yoiko mampu membuat Uli yang sejak tadi jadi pendengar tertawa. Meski tawa itu dia tahan karena takut membuat bocah-bocah kecil yang ada di belakang tersinggung. Kedua anak yang ada di hadapannya ini memang sangat berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Di saat anak orang lain hanya memilih dia dan mengikuti kemauan orang dewasa, di saat itulah kedua bocah ini malah memiliki prinsipnya sendiri, terutama Yoiko. Setelah beberapa waktu, akhirnya berhenti di sebuah tempat permainan anak di salah satu mini-market dekat komplek perumahan mereka. Arya memilih tempat ini karena dekat dari rumah dan juga sekarang sudah jam 8 malam. Kalau memilih pergi ke mall atau tempat permainan lainnya pasti nanti akan kemalaman. Butuh waktu banyak. Dari rumah ke sana saja sudah memakan waktu, apalagi nanti saat bermain. Bisa-bisa mereka pulang larut malam kalau begini ceritanya. Tadi katanya cuma bawa mereka keliling kompleks supaya bisa tertidur dengan cepat, kata Uli saat mobil yang dikendarai oleh suaminya itu berhenti di sebuah parkiran minimarket. Bawa main odong-odong itu saja. Lagi pula baru jam 8:10 itu artinya mau 3 kali atau 10 kali putaran mereka tidak akan tidur. Biarkan si centil itu main-main lebih dulu agar dia lelah dan bisa langsung tidur nantinya. Arya menjelaskan menurut apa yang telah dia alami. Memang Elina akan selalu banyak tingkah kalau sudah bertemu dengan Arya. Sedangkan Yoiko hanya bisa mengikuti alur kemauan adiknya saja. Sebab dia memang tidak bisa menolak permintaan adiknya. Beginikah rasanya punya anak? Tanya Uli tiba-tiba. Entah mengapa bayangan akan rumitnya mengurus anak tiba-tiba muncul di benak Uli. Padahal selama ini wanita bertubuh mungil itu dikenal dengan pawangnya. Anak-anak di desanya, ya, mereka kecil dan merepotkan tapi juga menggemaskan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka bisa membuat kita bahagia. Ucapan Arya yang dirasa hanya hal bisa saja tidak ada istimewanya, tapi entah mengapa di pendengaran Uli. Arya terlihat begitu kebapaan, padahal Uli sendiri tahu kalau mereka belum memiliki anak. Kenapa tersenyum? Tanya Arya yang melihat istrinya itu menaikkan kedua sudut bibirnya. Tidak ada. Aku hanya tidak percaya melihat seorang yang kaku seperti kamu tapi bisa begitu paham akan anak kecil. Ucapan yang dikatakan Uli membuat Arya mengerutkan keningnya. Dia merasa biasa saja tapi mengapa Uli seolah berpikir bahwa Arya luar biasa. Padahal dari kata-kata aku tadi tidak ada yang spesial atau apapun itu, kata Arya yang masih memasang raut bingungnya. Orang dewasa sudah selesai berbicara? Tanya Elin tiba-tiba. Ada kurang lebih 5 menit mereka di dalam mobil yang sedang berhenti di parkiran ini. Sudah selama itu pula kedua bocah lucu ini menunggu untuk turun dari mobil dan bisa bermain di luar sana. Kuda-kudaan, mobil-mobilan dan segala jenis mainan lainnya. Seperti sudah memanggil-manggil kedua bocah itu. Membuat mereka berdua semakin tidak sabar untuk segera menaikinya. Namun, sebuah petuah dari ibu terbaik yang telah mendidik kedua bocah ini jadi anak baik dan penurut ternyata mereka. Ingat dan pahami. Keduanya memilih untuk berdiam diri dan mendengarkan orang dewasa berbicara. Papi dan mami mereka sedang mengobrol ringan. Dan karena statusnya yang sebagai anak atau keponakan membuat mereka memilih diam. Jangankan untuk Uli dan Arya, kedua orang tuanya pun saat berbicara maka mereka berdua akan memilih diam dan mendengarkan. Namun, itu tadi entah ada makhluk dari mana yang datang merasuk ke tubuh Elin. Tiba-tiba saja dia berkata tentang
Keinginannya yang sudah tidak terbendung lagi. Mau bagaimana? Petuah sang ibu ternyata masih bisa ditandingi oleh beragam macam mainan yang ada di teras minimarket itu. Nanti, abang laporkan sama mama baru tahu rasa, kata Yoiko menatap adiknya, dengan mata yang membulat sempurna dan hampir saja keluar. No, no, no. Olong angan diberitahu pada mama. Elin tatut, katanya lirih. Raut wajah gadis kecil berusia 2 tahun itu sudah mulai berubah. Kedua pipi dan juga hidungnya memerah. Matanya bahkan kini sudah berkaca-kaca. Kenapa? Abang harus melaporkan Elin ke mama. Memangnya Elin salah apa? Tanya Uli serius. Ini adalah pertemuan pertama antara dirinya dengan Elin dan juga Yoiko, apalagi dengan kedua orang tua bocah lucu itu. Jelas saja hal itu membuat Uli tidak tahu menahu tentang mereka semua. Bahkan kalau bisa saat ini juga Uli akan membeli sebuah notebook untuk mencatat segala sikap dan perilaku adik iparnya serta kedua bocah ini. Mama, gak bolehin kalau anak kecil ganggu orang dewasa lagi berbicara. Lalu tadi Elina sudah mengganggu mami dan juga papi. Jadi, dia harus diberi pelajaran. Untuk pertama kali dalam sejarah kehidupan Uliana Azahra dirinya seperti dinasehati oleh anak kecil. Bisa-bisanya kedua bocah itu jauh lebih memiliki attitude daripada dirinya. Padahal Uli ingat sendiri, kalau di rumah dia selalu melawan saat mama berbicara, lalu saat mendengar perbincangan antara mama dan bapak Uli juga sering menyelah. Arya yang mendengar ucapan Yoiko mengerutkan keningnya. Keponakan laki-laki sulungnya ini paling susah untuk berbicara dengan orang baru atau orang asing sekalipun, tapi entah ada angin apa tiba-tiba Ziko bisa menjelaskan hal itu pada Uli. Dalam hati Arya bertanya-tanya, kenapa bocah dingin ini bisa ngomong sama Uli? Apa dia udah berubah jadi makhluk bersosialisasi? Mami sama papi kenapa bisa kompak diam-diam begini? Tanya Yoiko yang tidak mendapat respon apapun dari kedua orang dewasa ini. Sementara Elin sejak tadi sudah memandang keluar. Mainan itu seperti menghipnotis dirinya. Dia ingin segera main dan berlari-lari ke sana kemari, tapi urusan orang-orang besar ini belum selesai. Kamu bengong? Tanya Arya pada Uli. Tidak. Aku hanya heran saja. Mengapa ada makhluk kecil sepintar mereka? Good attitude pula lagi. Uli berkata sambil tertawa sumbang. Tentu saja dia sedang menertawakan dirinya sendiri. Udahlah. Ayo kita keluar. Kalian berdua jangan turun duluan. Biar mami sama papi yang buka pintu dulu, nanti kalian hilang, kami yang repot, kata Arya malas. Yoiko yang mendengarnya pun menatap Arya dengan kesal. Bocah 3 tahun itu merasa kalau dirinya ini sudah besar. Sudah tidak perlu lagi diawasi seperti anak kecil pada umumnya. Lagi pula waktu itu dia juga pernah pulang sekolah sendirian. Baru saja pintu mobil terbuka, membuat Elin bisa keluar dengan leluasa. Terlahir sebagai seorang putri dari keluarga kaya raya, nyatanya tidak membuat gadis kecil itu sombong dan angkuh. Dia bahkan terlihat begitu senang saat mendapatkan hal sederhana seperti ini. Padahal mereka hanya dibawa bermain di teras minimarket. Dan permainannya pun tidak semewah yang ada di mal-mal mewah, tapi Zelin tampak begitu bahagia. Yoiko mau main apa? Tanya Uli. Sejak tadi bocah tampan itu hanya memandang adiknya saja. No, abang tidak main mainan seperti ini. Semua ini untuk anak-anak kecil. Abang bukan anak kecil. Salah seorang ibu-ibu yang mendengar perkataan Yoiko dibuat kagum.
Bahkan dia berkata bahwa keluarga ini terlihat sangat sempurna. Mana orang kaya, cantik, tampan, sungguh sebuah gambaran keluarga bahagia.